Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Pak Lili baru saja menyampaikan satu paparan yang luar biasa, demikian juga Bapak Muhammad Sadli yang Deputi BMKG yang memberikan peluang tapi sekaligus tantangan bagi kami di FDMC. Tahun 2022 segera berakhir ya. Mohon maaf saya tidak membuat paparan khusus, tapi memberikan satu gambaran apa yang telah kami lakukan dan bagaimana kita akan bekerja sama di masa depan. Tahun 2022 segera akan berakhir, hanya beberapa hari lagi. Tetapi menjadi satu catatan bersama. Saya baru saja membuka webnya BNPB. Sampai hari ini ada lebih dari 3.400 bencana alam di Indonesia selama tahun 2022 ini, dengan jumlah korban yang tidak sedikit, lebih 800 jiwa, serta puluhan ribu warga yang harus mengungsi, dan tentu saja kerugian materi yang tidak sedikit. Demikian, selain juga bencana alam, maka secara jujur, kita juga harus melihat ada bencana non-alam yang telah merenggut jiwa yang tidak sedikit. Mohon maaf, saya sebut saja tragedi Kanjuruhan, yang menelan korban lebih dari 130 orang. Oleh karena itu menjadi sangat tepat di akhir tahun ini, kita melakukan muhasabah, melakukan kontemplasi, melalui refleksi atas apa yang telah terjadi selama tahun 2022 ini. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat tadi Allah memerintahkan pada kita bersama untuk berintidor. Nadhara sering diartikan dengan melihat, tapi berbeda dengan basar ya. Intidor itu melihat dengan lebih dalam, sehingga mungkin kata mencermati itu sesuatu yang lebih tepat daripada sekedar melihat. Semua kejadian yang telah lalu, yang telah menimbulkan korban jiwa atau kerugian masyarakat. Hendaklah kita melihat apa yang telah lalu, yang telah terjadi ini. Yang kemudian mencermatinya harus ada tolak ukur. Sejauh mana telah kejadian yang kita alami. Dalam bahasa Al-Quran, tolak ukur itu adalah takwa. Ya. Maka Allah memberitakan lebih dahulu takwa, kemudian intidor, melihat apa yang telah terjadi yang telah lalu. Yang sering kita sebut dengan refleksi, yang tentu menjadi kewajiban kita untuk mengelaborasi kata takwa tadi menjadi ukuran-ukuran yang nyata, yaitu sederhana saja, kesejahteraan masyarakat. Maka kemudian kita perlu melihat sejauh manakah kejadian bencana di tahun 2022 telah menggerus kesejahteraan masyarakat. Kerugian jiwa yang luar biasa, kerugian harta benda, kerugian macetnya pertumbuhan ekonomi, itu merupakan sesuatu yang harus kita lihat. Ada satu cerita di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau ingin membangun sebuah malusa, apakah itu sekolah, apa itu masjid, kita mengumpulkan dana dari sedikit demi sedikit, yang kemudian dana dari warga, dari masyarakat, untuk membangun amal usaha, sehingga amal usaha di Muhammadiyah, apakah itu sekolah, apakah itu masjid, sering dibangun dengan waktu yang cukup lama. Bisa saja sampai setahun, 2 tahun, baru kemudian menjadi sempurna. Tetapi menjadi menarik, gempa bumi yang hanya beberapa detik, itu menghancurkan semuanya. Dan itu menjadi pengalaman kami dari Muhammadiyah. Baik ketika tsunami Aceh, gempa Jogja, maupun bencana alam yang lain. Sekarang di Cianjur ada sebuah amal usaha kami yang dibangun dengan waktu yang lama karena gempa Cianjur yang sesaat saja, maka kemudian sekarang tidak bisa kami pakai lagi. Artinya apa? Kalau kita melihat kejadian-kejadian yang lampau, kita harus mengerti betul kenapa itu semuanya terjadi. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita melihat sejauh manakah kejadian bencana di tahun 2020
khususnya yang telah menggerus kesejahteraan masyarakat. Mungkin yang terjadi di Cianjur yang sekarang teman-teman relawan masih banyak ada di sana membantu mendampingi masyarakat. Bisa kita lihat, masyarakat juga membangun rumah itu cukup lama, tetapi dalam waktu sesingkat, ya, semuanya menjadi hancur. Saya kemarin ketemu dengan seorang tenaga kesehatan bidan di puskesmas, dia cerita ketika kejadian siang itu. Bagaimana puskesmasnya tiba-tiba didatangi banyak orang yang sakit dan dia selalu langsung melakukan triase. Tetapi kemudian juga yang sudah meninggal dibawa ke puskesmas. Tiba-tiba hujan. Sehingga bagaimana kemudian dia bersibuk dengan teman-temannya membantu yang sakit masuk ruangan. Sementara yang sudah meninggal dunia dalam tanda kutip dibiarkan kehujanan. Inilah sebuah peristiwa yang tidak mudah dilupakan. Gempa Cianjur yang belum lama terjadi. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Oleh karena itulah, dari pelajaran itu kita harus dapat mencermati apa yang sudah kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga pada tahun-tahun mendatang, khususnya di tahun 2023, atau masa yang lebih jauh lagi, kita harus bisa merancang. Menjadi menarik dalam ayat surat Al-Hasr tadi, merancangnya pun harus punya tolak ukur. Tolak ukurnya adalah takwa. Ini menjadi menarik karena Allah mengatakan wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Maka kemudian kita perlu mengelaborasi juga kata takwa sebagai sebuah tujuan kehidupan. Ya, ini menjadi menarik. Menjadi kewajiban kita semuanya, tolak ukur tadi menjadi ukuran yang nyata sehingga ketika bergerak di bidang pengelolaan bencana, pengelolaan risiko bencana, maka kita harus kemudian meletakkan kata takwa dalam bahasa agama menjadi bahasa kehidupan yang jelas. Tidak ada korban lagi sebagaimana disampaikan. Bencana boleh saja terjadi. Pak Muhammad Sadlin menyampaikan yang mungkin kita sebut fenomena alam boleh terjadi. Tetapi tidak ada korban, zero victim. Itu menjadi penting kita bersama. Siapa sih yang bisa menahan Indonesia yang terlanjur oleh Allah diletakkan pada daerah ring of fire yang punya risiko bencana yang tinggi, tetapi kita kemudian mampu mengelola risiko itu sehingga tidak ada korban lagi, zero victim. Saya masih ingat kejadian 2010 menjelang erupsi Merapi. Waktu itu Pak Wapres, Pak Budiono ketika meninjau persiapan dan kesiapan menghadapi erupsi Merapi, beliau mengatakan, erupsi Merapi siapa yang bisa menahan? Tetapi kami berharap zero victim, tidak ada korban. Tapi kita lihat, karena ada sedikit kesalahan masyarakat dalam menghadapi erupsi Merapi, ketika erupsi besar terjadi, maka kemudian ada salah jalur masyarakat dalam berevakuasi. Sehingga terpaksa, saya katakan terpaksa, dalam tanda kutip, lebih dari 300 jiwa melayang malam itu. Ini adalah sebuah yang harus kita cermati. Kenapa masyarakat menjadi salah ketika evakuasi salah jalur? Apakah belum mendapatkan pendidikan dari masyarakat sendiri atau pendidikan dari kami FDMC atau pendidikan dari pemerintah? Kami juga merasa tak berjawab kenapa masyarakat kemudian salah mengambil jalur di daerah Berunggang. Ketika mereka lewat Berunggang dan kepingin ke Pakem, saat itu awan panas menggulung. Kita bisa lihat di Berunggang ada monumen yang mengingatkan pada kita kejadian di tahun 2010. Inilah yang kemudian kita menjadi lihat. Kalau tadi saya juga menyebut bencana non-alam seperti tragedi Kanjuruhan yang menahan korban 130, kita juga melihat kenapa itu peristiwa itu terjadi. Oleh karena itu menjadi penting dari ayat yang diingatkan oleh Allah, justru di akhir tahun kita melakukan kontemplasi, maka dengan melihat kejadian-kejadian yang telah lalu, dan kita belajar, maka kita harus mampu kemudian menyusun satu langkah-langkah. Kita perlu melihat sejauh mana kejadian bencana tahun 2020 tadi telah menggerus. Maka saya ingat ya, pada tahun 2021 akhir, BMKG telah memberikan peringatan akan terjadinya fenomena La Nina yang menyebabkan cuaca ekstrim dengan cuaca curah hujan meningkat. Saya ingat betul itu ketika BMKG mengingatkan. Tetapi kemudian sejauh manakah masyarakat
melakukan persiapan menyambut cuaca ekstrem tersebut. Ini yang nampaknya masyarakat hanya mendengar perakiraan cuaca di BMKG, tetapi masyarakat tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Memang bagi kami MDMC, kami baru bisa memberikan warning dengan berkirim surat kepada wilayah-wilayah yang dimungkinkan menerima cuaca ekstrem tadi untuk melakukan kesiapan. Tapi jujur kami belum mampu melakukan kesiapan sampai rinci untuk kami instruksikan kepada teman-teman kami di berbagai daerah. Inilah yang kemudian menjadi sangat menarik. Sejauh manakah masyarakat melakukan persiapan menyambut cuaca ekstrem tersebut? Ini menjadi pertanyaan. Atau mohon maaf, sejauh manakah lembaga atau badan lain di negeri ini melakukan kegiatan itu? Maka sebelumnya kami juga MDMC melakukan apa? Ini kemudian menjadi peringatan bagi kita bersama. Begitu BMKG memberikan sinyal atau warning, maka menjadi penting bagi kita semuanya untuk melakukan persiapan dan kesiapan menghadapi cuaca tersebut. Kita harus jujur, kalau kemudian kita mengatakan masih ada kekurangsiapan yang serius menghadapi perakiraan dari BMKG. Tadi dari paparan Bapak Muhammad Sadli luar biasa, begitu banyak peralatan yang sudah demikian canggihnya memberikan satu sinyal kepada masyarakat. Tetapi seperti disampaikan oleh Profesor Dwi Korita tadi, perundang-undangan maka menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan itu masyarakat. Pasti harus ada keterlibatan masyarakat. Profesor Dwi Korita juga menyampaikan masih ada gap antara kewajiban pemerintah memberikan pendidikan kepada masyarakat dan masyarakat yang menerima. Maka kami dari Muhammadiyah, dari FDM selalu mengatakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan seperti kami itu filling in the gap, mengisi daerah-daerah kosong yang kemudian melanjutkan informasi dari BMKG yang dikelola BPNP maupun BPBD agar kemudian masyarakat menjadi mengerti. Bahkan secara teknis kemudian mengerti bagaimana masyarakat membangun kesiapan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau dalam skala menghadapi curah hujan ekstrim. Demikian juga ketika ada warning peningkatan aktivitas sebuah gunung berapi, Jogja yang sangat akrab dengan gunung berapi. Ataukah kemudian gunung-gunung yang lain, atau kemudian seperti yang disampaikan, kalau ada gempa bumi maka BMKG sudah akan mampu memprediksi apakah terjadi tsunami atau tidak dalam waktu 5 menit, luar biasa. Tetapi Bu Dwi Korita tadi juga menyampaikan, ini semuanya juga terkait dengan siapa dan bagaimana menyiapkan berita itu pada masyarakat. Sehingga masyarakat tidak panik, tetapi mampu melakukan aktivitas dengan benar dalam menanggapi respon tersebut. Masyarakat Indonesia ini luar biasa menurut saya. Maka kemudian kalau saya sebut dalam pertemuan malam hari antara BMKG, BNPB, dan MDMC, kata kolaborasi menjadi sebuah keniscayaan. Dan perlu ke depan kita perkuat kolaborasi tersebut antar lembaga yang punya tugas dan tanggung jawab terhadap kebencanaan. Demikian pula dengan lembaga kemanusiaan masyarakat yang jumlahnya tidak sedikit. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang luar biasa, punya sikap kedermawanan, punya sense kemanusiaan yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia sangat dermawan, diakui seluruh dunia. Keinginan untuk membantu warga yang terdampak bencana sangat-sangat besar. Kita bisa melihat saat bencana APG, awan panas guguran di Semeru. Luar biasa. Jalan-jalan menjadi macet ketika masyarakat membawa berbagai bentuk bantuan disalurkan pada mereka yang terdampak bencana. Ataupun bencana gempa Cianjur yang baru kemarin, kata saya. Ketika saya datang menuju Cianjur, jalanan macet, apalagi hari Sabtu atau Ahad. Demikian banyak masyarakat untuk memberikan bantuan dengan membawa berbagai kebutuhan sehari-hari yang akan disampaikan kepada masyarakat. Tetapi ada persoalan, ini yang menjadi menarik. Persoalannya adalah kemudian menata agar semangat kedermawanan masyarakat itu bisa terwujud secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ini nampaknya yang masih perlu kita kelola.
Artinya, kami sebagai lembaga kemanusiaan di masyarakat sangat punya kewajiban yang jujur kami sampaikan dan belum bisa kami laksanakan sepenuhnya. Dan kami akan juga mengajak lembaga-lembaga lain bagaimana masyarakat menyalurkan kedermawanannya secara terkoordinasi. Ini nampaknya yang terus-menerus harus kita ulang. Masyarakat pengen menjadikan bantuannya langsung kepada korban. Sehingga ini yang menjadi persoalan. Wilayah bencana menjadi padat dan macet karena kemudian demikian banyaknya lembaga. Berapa lembaga kemasyarakatan di Indonesia luar biasa, Pak. Kalau kita lihat Cianjur kemarin di hari-hari pertama, begitu banyak namanya posko-posko lembaga. Posko-posko pemerintah pun demikian banyaknya. Posko kementerian, posko BUMN, posko dari TNI Polri luar biasa. Keinginan untuk membantu masyarakat. Tetapi sebagaimana yang pernah kami pelajari, pengelolaan bencana membutuhkan satu sistem komando. Ya, inilah yang BNPB punya STKDD ya, sistem komando tanggap darurat yang dulu kami belajar dengan ICS. Ini nampaknya yang kemudian menghambat ya. Saya katakan, insiden command system belum terlaksana dengan baik. Ini kalau kita bicara tanggap bencana seperti kejadian di Cianjur belum lama. Kita semua memahami dan mengerti tentang rumus risiko bencana. Pasti seperti yang disampaikan Pak Lili tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko itu semuanya kita sangat hafal. Ya. Hazard atau ancaman, tadi Prof. Dwi Korita maupun Pak Muhammad tadi menyampaikan siapa sih yang bisa kemudian menata supaya tidak ada gempa, menata supaya erupsi tidak terjadi. Ilmu pengetahuan sampai sekarang belum mampu menata, menghindari gempa tidak terjadi, menghindari erupsi gunung berapi tidak terjadi. Hazard ancaman di sepanjang Ring of Fire itu sesuatu hal yang sudah pasti. Saya masih ingat Kepala BNPB pertama dulu Prof. Samsulai mengatakan, Indonesia ini daerah nyur hijau melambai luar biasa. Tetapi di bawahnya ada bara api yang selalu memanasi. Sehingga memang Indonesia adalah tanah yang subur makmur. Nah, tetapi punya potensi adanya fenomena alam yang bisa mengakibatkan kerugian masyarakat. Makanya dari sejarah yang sudah kita pelajari, kita dengan lebih mengetahui bahwasanya akan terjadi bencana, maka ada dua hal di dalam rumus bencana tadi, kerentanan, vulnerability, atau kesiapsiagaan, kapasitas. Dua inilah yang menjadi kewajiban kita bersama, yang haruskan kita semuanya berkolaborasi. Lembaga pemerintah seperti BMKG yang punya peralatan canggih, yang tadi sudah menawarkan kepada kami, kadang kami jadi malu, Pak Muhammad. Tawaran sekaligus tantangan, peluang sekaligus tantangan bagi kami, bagaimana kami kemudian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia, yang dari Sabang sampai Merauke kami selalu mengatakan seperti itu. Tetapi sejauh manakah kami akan mampu menerima tantangan dari BMKG, menghidupkan sinyal-sinyal sehingga kami tahu sinyal, dan kami akan menyalurkan sinyal early warning tersebut kepada masyarakat. Nah, inilah yang menjadi care kami. Demikian juga disampaikan oleh Pak Lilik Kurniawan tadi. Bagaimanakah kemudian sinyal-sinyal early warning tersebut sampai kepada masyarakat, dan masyarakat punya perilaku yang positif menanggapi sinyal tersebut dengan kemudian menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarganya sehingga zero victim bukan sesuatu kesia-siaan, tetapi bisa menjadi terwujud. Oleh karena itulah kita harus mampu mengelola potensi yang ada pada kita dengan sebaik-baiknya. Kembali kepada aktor ya, lembaga yang terlibat dalam pengelolaan risiko bencana. Pemerintah termasuk semua lembaga yang dinaunginya memang punya kewajiban berdasarkan amanat konstitusi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dan itu pun kita tahu harus terus disempurnakan semangat kolaborasinya dalam pengelolaan risiko. BNPB sebagai badan yang mendapatkan amanat hasil Undang-Undang nomor 24 tahun 2007
yang mengelola kebencanaan tentu punya peran yang sangat menentukan dalam pengelolaan risiko. Saya selalu ingat yang kami selalu berpartisipasi 2 kegiatan silakan BNPB. Hari Kesiapsiagaan Bencana HKB dalam bulan April. Demikian juga bulan pengurangan risiko bencana bulan PRB pada bulan Oktober. Bentuk kegiatannya, mohon maaf Pak Lili, sedikit saya menyampaikan, karena hampir setiap tahun kami ikut. Perlu diupayakan, perlu ditingkatkan upaya kolaborasi dalam kegiatan tadi, sehingga dengan melibatkan lebih banyak masyarakat serta perguruan tinggi. Terakhir kami bulan Oktober kemarin ketika kami mengikuti bulan PRB di Samarinda, di Balikpapan, kami menyelenggarakan kegiatan evakuasi, pelatihan evakuasi dari sebuah sekolah dasar. Artinya dalam bulan PRB tersebut kami coba melibatkan masyarakat. Dan tentu kita semuanya kan Pak Lili ingat ketika kita mengadakan bulan PRB di Sorong ya, kita bagian melibatkan masyarakat. Oleh karena itu kami sangat berharap 2 kegiatan HKB dan bulan PRB itu melibatkan masyarakat dengan lebih luas. Sehingga kemudian masyarakat akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi fenomena alam. Sehingga resiliensi yang berkelanjutan bukan sesuatu omong kosong saja. Ketika kemarin GPDRR ya, bulan Mei di Pulau Bali, di mana kami juga ikut berperan serta, bahkan Presiden juga mengunjungi stand kami. Kami ingin menunjukkan bahwa masyarakat itu punya kemauan dan keinginan untuk bersama lembaga pemerintah meningkatkan kapasitas, dalam artian juga mengurangi kerentanan. Sehingga dengan demikian kita akan melakukan banyak hal. Oleh karena itulah sedikit kami ingin menyimpulkan, karena kami yakin dalam setiap kejadian bencana ada hikmah di balik musibah. Sesuatu yang kita yakini betul-betul. Ada pembelajaran dalam setiap kejadian bencana. Sehingga kemudian kita harus menjadi lebih pinter dalam setiap kejadian bencana. Orang mengatakan learning by doing dari apa yang kita kerjakan. Tsunami Aceh 2004 luar biasa. Seakan-akan membangunkan kita bersama. Karena saya ingat Pak, tahun 94 Merapi memuntahkan awan panasnya tanpa ada peringatan sama sekali. Tahun 94 tiba-tiba awan panas meluncur di sebelah barat daya Merapi, menewaskan kurang lebih 70 orang waktu itu. Kami sama sekali tidak pernah tahu. Berbeda dengan 2010 ketika Merapi menggeliat, kami sudah mendapat peringatan. Tetapi karena kesalahan evakuasi, maka ada lebih dari 300 jiwa yang meninggal dunia. Ini semuanya merupakan pembelajaran bagi kita bersama. Gempa Jogja 2006, gempa Padang, ya, seperti juga kemudian bencana lain yang 5 tahun terakhir, gempa Lombok 2018, gempa Palu, tsunami, dan likuifaksi. Pertama kali kita mengenal kata likuifaksi 2018. Tsunami Selat Sunda yang bukan diakibatkan oleh pergeseran lempeng. Itu kemudian kita menjadi lebih pintar dan lebih bisa belajar bahwa ada penyebab-penyebab kejadian alam yang kalau kita tidak siap, maka kemudian akan menimbulkan korban. Kalau tekad kita adalah zero victim, korban 0, maka kemudian menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kerjasama kolaborasi antara lembaga pemerintahan sendiri dan kemudian dengan masyarakat, serta kami sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang bencanaan perlu untuk meningkatkan kesadaran, mengambil pelajaran dari semua kejadian-kejadian bencana yang kemudian bermuara pada resiliensi berkelanjutan. Insya Allah dengan kerjasama yang sebagai sebuah keniscayaan, belajar di pengalaman-pengalaman yang telah lalu, menangkap setiap peluang, menghadapi semua tantangan, insya Allah tantangan dari BMKG yang memberi kesempatan pada kita untuk memasang peralatan early warning di berbagai daerah, itu menjadi satu, insya Allah menjadi pekerjaan kami. Karena kebetulan ini kami sedang berganti program pasca muktamar bulan November yang lalu,
maka kepengurusan MDMC pun akan mengalami refresh, akan mengalami penyegaran. Justru di akhir tahun ini, kemudian kami mendapatkan masukan yang luar biasa dari BMKG mau bersemangat dari Pak Lilik yang menjelaskan secara jelas, secara detail apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itulah kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada pihak BMKG, demikian juga BNPB yang memberikan peluang pada kami untuk bekerja bersama dengan lebih baik. Sekarang kita masih berada di Cianjur, mendampingi masyarakat. Tetapi kami sadar betul yang disampaikan oleh Pak Lili tadi, bagaimana kami membangun kesadaran masyarakat bahwa masyarakat yang berada di Cianjur yang sekarang rumahnya mengalami roboh, bisa saja kejadian itu berulang. Kami sadar betul di Yogyakarta ketika 2006, luar biasa tanggapan masyarakat. Ada satu aja yang sepele, Pak Lili. Kami lihat di tahun 2007-2008, masyarakat ketika akan membangun rumah, maka mereka menggunakan besi yang standar, dengan ukuran yang standar pula. Tetapi 2009, 2010, sampai 2015, kembali lagi yang pakai 6 mm mungkin. Ini sampai 2002 sudah agak lupa lagi. Oleh karena itulah maka kegiatan-kegiatan BNPB perlu semakin lebih dimasyarakatkan sehingga kemudian masyarakat lebih mengerti. Bencana-bencana geologi maupun vulkanik bisa terulang. Nah, oleh karena itulah kita berharap 2023, 2024 di mana ada peningkatan suhu politik tidak kemudian membuat kita lengah menghadapi kejadian-kejadian alam yang kita bertekad untuk tidak menimbulkan korban lagi. Demikian sedikit catatan kami dari MDMC. Sekali terima kasih kepada BMKG, tadi Prof. Korita, demikian juga Bapak Dr. Muhammad Sajli, demikian juga Bapak Lili Kurniawan, selaku Sestama BNPB yang terus-menerus berdampingan dengan kami, membina kami, dan kami mengajak seluruh lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebencanaan untuk berkolaborasi sebaik-baiknya sehingga kita mampu berbuat lebih baik. Nasrul minallah wa fathul qarib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.